Izin kita mulai ya. Mengingat waktu karena ada kegiatan sidang, kita agak mepet ini ke waktu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati rekan-rekan dari media yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, hadir bersama-sama dengan kita di sini. Pada kesempatan siang hari ini, ya saya bersama Pak Yudi ini, AKBP Yudi Wakapolrestabes, ya, Wakasat Narkoba, yang mewakili Kasat Narkoba, dan dari lapor ya, Pak siapa? Pak Apit, ya Pak Apit, dan juga tentunya teman-teman dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, ya. Puji syukur pada siang hari ini kita dalam keadaan baik dan kita akan menggelar atau merilis hasil kegiatan ya, dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan, ya, tentunya didukung dari Polsek jajaran dan masyarakat, ya, Kota Medan dan sekitarnya. Ada 3 kasus yang akan kami rilis dalam kesempatan siang hari ini. Perlu rekan-rekan ketahui dan mungkin sudah tahu, ya, 2 kasus sebelumnya sudah dimusnahkan barang buktinya di Polda pada tanggal 16 Agustus. Ya, ingat ya, tanggal 16 Agustus, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ikut menghadiri di Polda, yaitu barang bukti ganja berat 14 kilo, ya, ada nanti saya sampaikan kronologisnya, dan juga sabu serta ekstasi, ya. Sabu tadi ganja itu 14 kasus, 14 kilo, sabu 47 kilo plus 30.000 ekstasi 1 kasus. Itu sudah dimusnahkan di Polda Sumatera Utara pada tanggal 16 Agustus. Dan ada 1 kasus lagi, ini barang buktinya, ya, makanya tidak kelihatan banyak, ya, tapi ini kasus baru, nanti saya sampaikan. Baik, yang pertama adalah laporan polisi 1341, ya, tanggal 28 Juli 2022, ya. Jadi kasus-kasus ini dalam kurun waktu 1 bulan ke belakang, ya. Kenapa baru kita rilis? Karena tentunya ada upaya-upaya lidik pengembangan, ya, yang dilakukan oleh rekan-rekan ini dari Sat Narkoba dan Polsek jajaran. Ya, sekali lagi LP 1341 ini kejadian sekira tanggal 28 Juli, ya, di loket ekspedisi Si Cepat, ya, di Jalan STM Amplas, ya, dan TKP kedua di Alfamidi Jalan Selambu. Untuk pasal yang dipersangkakan 114 ayat 2, subsidi dari pasal 111 ayat 2 Yunto 132 Undang-Undang Nomor 35, ya. Untuk jumlah tersangka untuk laporan polisi ini ada 2 orang, ya, inisial MI, ya, asal dari Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Yang kedua inisial N dari dari Provinsi Aceh juga, ya. Untuk barang bukti yang saya sampaikan tadi yaitu 14 kilo ganja, ya. Untuk 14 kilo ganja ini kronologisnya, ya, yaitu dari informasi yang ada akan ada pengiriman dari Medan ke Jakarta, ya, melalui
jasa pengiriman, ya. Yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya tim menuju ke TKP dan didapati 5 bungkus paket, ya, ternyata berisikan ganja, akan dikirim. Selanjutnya dikembangkan, ya, ditangkap 1 orang berinisial MI, ya, yang membawa slip pengiriman, ya, slip pengiriman paket ini. Lalu ditangkap lagi 1 orang berinisial N di Alpamidi. Kemudian tim mengembangkan informasi ada barang bukti lagi di rumah F, ya, dan didapati ada lagi total barang bukti yang didapat adalah 14 kilo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan polisi 1357, ini tanggal 4 Agustus, ya, sudah sekitar 1 bulan juga yang lalu kita kembangkan. Dan ini di TKP, ya, penangkapannya, ya, kalau pengembangannya dari informasi-informasi yang ada, TKP penangkapan di wilayah Labuan Batu Utara, Laburan, ya, tepatnya di Kelurahan Gonting Saga, Kuala Ulu Selatan, ya. Dari ini tersangka ada 1 orang, ya, ini inisial HS, ya, lalu tempat tinggalnya di Medan, di Kecamatan Medan Kolonia. Untuk barang bukti dari yang bisa diamankan dari tersangka ini adalah 47 kilo sabu dan 30.000 butir pil ekstasi, ya. Untuk kronologis kejadian kedua ini, laporan polisi yang kedua, ini diawali dari kasus bulan Juni, ya. Ini kita sudah mengamankan 1 orang inisial AS, ya, di Hotel P, ya, di Medan Kota pada tanggal 22 Juni, ya. Di situ ada barang bukti 500 gram sabu. Ini sudah pernah kita sampaikan dan kita kembangkan. Selanjutnya ada informasi dari jaringan ini akan ada pengiriman, ya, ke Pekanbaru, dari Aceh ke Pekanbaru. Jaringan sabunya dari Malaysia diduga. Selanjutnya tanggal 3 Agustus, ya. Lalu rekan-rekan dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan, ya, dan pembuntutan sehingga berhasil diamankan, ya, di TKP yang saya sampaikan tadi di wilayah Labuan Batu Utara, ya, 1 mobil Avanza. Didapati dari tersangka ini, ya, 3 buah karung, ya, berisi 14 bungkus plastik berisi sabu, ya, teh Cina, ya, seperti yang biasa. Ini sudah dimusnahkan di Polda oleh Bapak Kapolda, dan juga 6 bungkus plastik berisi 30.000 pil ekstasi, ya. Ya, selanjutnya masih kita kembangkan. Ini ada jaringannya, ya, tapi masih dalam pengembangan, ya. Selanjutnya untuk kejadian yang ketiga, ini LP 1519 tanggal 24 Agustus, ya. Ini yang terbaru, ya. Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus di wilayah Medan Timur, ya, Kelurahan Pulau Brayan. Ini kita berhasil mengamankan 5 orang tersangka, ya, dan barang bukti seperti yang ada di depan ini, ya, ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru, ya,
di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama, tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada ini barang ini, ya. Jadi sabu tapi berbentuk seperti pil berwarna merah orange, ya. Untuk kronologisnya ini yaitu tadi pada tanggal 24 Agustus, ya, kita mendapat informasi, lalu dilakukan undercover buy oleh tim, ya, dan pada transaksi awal, ya, tim menemui tersangka ini, ya, dari tersangka ini kita membeli 100 butir pil ini, ya, yang diduga sabu bukan ekstasi, dan juga ada 2 bungkus narkotika seberat 50 gram. Itu awal. Dari hasil transaksi awal ini, tersangkanya dikembangkan, ya, ada 2 temannya menunggu di kendaraan, lalu didapati di kendaraan tersebut ada tambahan atau ada barang bukti lainnya sejumlah 9.400. Jadi total ada 9.500 pil yang disebut sabu, gitu, ya. Lalu dikembangkan lagi, ada tersangka lainnya di Hotel B di Setiabudi, ya, namun barang buktinya yang kita dapati hanya seperti ini, ya. Selanjutnya rekan-rekan, dari hasil ini mungkin tetap kita sampaikan analisis sementara, ya, bahwa hasil tangkapan dari narkoba Polrestabes Medan ini untuk eceran sabu 1 gram biasanya 650.000 atau harga pasarannya dikali dengan 47 kilo atau 47.000 gram, ini estimasi harganya adalah 30.582 juta, ya. Untuk 1 gram sabu bisa digunakan untuk 10 orang, sehingga kita bisa menyelamatkan, ya, lebih kurang 470.000 orang. Sedangkan untuk hasil ganja, 1 gram ganja sekitar 10.000, ya, kita kalikan dengan 14.000 gram, ini sekitar 14 juta rupiah. 1 gram ganja bisa digunakan untuk kira-kira 1 orang, sehingga 14.000 orang kita bisa selamatkan dari pengungkapan ini. Dan terakhir, belum, yang ekstasi, ya, ekstasi ada kisaran harga 250.000 per butir, ya, dikali 30.000, ya, jumlah harganya ini sekitar 7,5 miliar, ya. Untuk 1 butir ekstasi bisa digunakan 1 orang, sehingga bisa terselamatkan kurang lebih sebanyak 30.000 orang. Yang terakhir, untuk pil ini, ya, jenis baru yang disebut sabu, ya, ini nanti kita tes, ya, ada Bapak Hafid dari lapor. Ini 1 butir dihargai 900.000, ya. Ini dari hasil lidik dikalikan 9.500, ya, sekitar 8,5 miliar untuk kisaran harganya. Dan 1 butir ekstasi atau pil diduga sabu ini bisa digunakan untuk 10 orang, sehingga kurang lebih yang bisa terselamatkan adalah sejumlah 9.500 orang. 95.000 orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan rilis siang hari ini. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada lebih bagus.